Saudara-saudara kaum muslimin, saudara-saudara, demikianlah bahwa Tuhan dalam Islam adalah Tuhan yang terbuka, rasional, boleh dipelajari sejak kakek-kakek sampai anak-anak, sejak TK sampai kepada perguruan tinggi. Saudara-saudara kaum muslimin, Nabi menyatakan, sungguh Allah tidak melihat tampangmu, Allah tidak melihat potonganmu, Allah juga tidak melihat hartamu. Yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatanmu. Dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, dari suku apapun ia dilahirkan, akidah mengikatnya dalam satu persaudaraan yang mesra, persaudaraan Islam. Nilai manusia dengan demikian bergantung kepada ketakwaannya. Saudara-saudara kaum muslimin, takwa seperti kita tahu adalah bahasa Quran yang sudah menjadi bahasa kita. Takwa sejauh yang kita baca dari peninggalan para ulama kita mempunyai konotasi melaksanakan seluruh yang diperintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Apa perbedaan prinsipnya? Kalau melaksanakan perintah itu sesuai dengan kemampuan, tapi menjauhi larangan itu mutlak. Enak kalau ada ayat jauhilah larangan Allah semampu kamu, enak. Yang semampu kita itu melaksanakan perintah, tapi kalau sudah meninggalkan larangan mutlak, jauhi, tinggalkan. Disitulah nilai ketakwaan seseorang. Ini kan enggak, karena takwa digunakan oleh semua orang, akhirnya artinya bergeser, semua ngomong takwa. Pejabat kalau dilantik bertakwa, 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 sampai membleh bertakwa. Setelah pelantikan mata takwa ngalor dia ngidul. Saudara-saudara kaum muslimin, takwa itu adalah komitmen seseorang kepada perintah Allah dan komitmen meninggalkan yang dilarangnya sesuai dengan kemampuan. Di situ nilai manusia dalam pandangan Allah. Yang tadi Nabi katakan, Allah nggak lihat potongan kita, Allah nggak lihat harta kita. Yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatan, dan itulah takwa itu. Maha benar Allah dengan firman-Nya yang menyatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu dalam pandangan Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Saudara-saudara kaum muslimin, sering sekali sekarang ini kalimat agama digunakan untuk maksud yang tidak sama dengan maksud agama. Ya contoh kalimat takwa ini. Atau misalnya kita baca iklan, telah berpulang ke rahmatullah dengan tenang. Kalau dengan tenangnya sih boleh dah, mana ada orang mati kelojotan. Tenang. Tapi ke rahmatullah. Rahmatullah itu kan artinya kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu kan surga. Kalau bajingan mati, nggak ke rahmatullah pulangnya. Kalau mau jujur mestinya telah pulang ke neraka. Kalau mau jujur, kalau mau pakai bahasa netral sopan, telah berpulang. Begitu sajalah. Pulang kemana? Ya sesuai dengan amalan dia. Tapi kita kadang salah kaprah menggunakan kalimat rahmatullah untuk yang tidak baik. Termasuk di dalamnya penggunaan kalimat takwa ini. Padahal disinilah nilai manusia dalam pandangan Allah. Kalau manusia dinilai dari hartanya, konglomerat nomor 1, kita mau belakangan, buncit banget gitu. Kalau manusia dinilai dari potongannya, oh bintang film nomor 1 masuk surga. Saudara-saudara kaum muslimin, Allah maha benar. Yang paling mulia di antara kamu dalam pandangan Allah, yang paling bertakwa kepadanya. Berangkat dari surah Al-Baqarah ayat 3 sampai dengan ayat 5, kita akan melihat 5 tanda orang-orang takwa itu. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Kita tahu bahwa yang ada ini kan cuma 2 saja pada hakikatnya. Pertama Allah, dan yang kedua alam. Allah adalah apa yang selain alam. Yang selain alam itu ya Allah namanya. Allah itu bukan alam, dan alam bukannya Allah. Allah disebut Khalik, alam disebut makhluk. Saudara-saudara kaum muslimin, kemudian alam ini kan ada 2 macam. Ada alam nyata, ada alam gaib. Ada alam syahadah, ada alam gaib. Alam nyata kita sebut dengan alam fisika, dan alam gaib kita namakan dengan alam metafisika. Termasuk dalam alam gaib ini kita wajib beriman. Akhirat, alam gaib, kita percaya akhirat itu ada. Alam kubur, alam gaib, kita yakini keberadaannya. Malaikat, alam gaib. Jin, alam gaib. Setan, genderuwo, memedi, kuntilanak, tuyul. Kita percaya kepada malaikat, percaya bahwa malaikat itu ada.
Kita percaya kepada iblis, percaya bahwa iblis itu ada. Dan kepercayaan ini sudah nature. Kalau kita lihat dalam dunia animisme, orang dahulu menyembah pohon sebenarnya kan karena dia percaya bahwa pohon punya kekuatan. Kekuatan itu yang disembah untuk mengharap manfaatnya atau terhindar dari bahaya yang bisa ditimbulkannya. Orang menyembah lautan begitu, orang menyembah gunung begitu. Orang menyembah api karena percaya di balik api itu ada kekuatan. Saudara-saudara kaum muslimin, percaya kepada alam gaib, bahwa di balik alam nyata ini ada alam yang tidak nyata. Apakah itu namanya akhirat, alam barzakh, malaikat, jin, itu semua termasuk di dalam alam yang gaib. Orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, dia percaya kepada yang gaib-gaib itu, percaya tentang adanya. Bukan percaya kepada iblis, lu ngikutin si iblis, bukan. Kita percaya yang namanya iblis itu ada, setan itu ada, jin itu ada, malaikat itu ada, alam kubur itu ada, sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, dan Allah sebagai khalik. Baik alam syahadah, baik alam gaib, penciptanya tetap Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin, Allah menciptakan siang, Allah ciptakan malam, Allah ciptakan yang baik, Allah ciptakan yang tidak baik. Apa perlunya? Ada manfaatnya untuk keseimbangan dalam alam ini. Manusia kan diberikan kebebasan, bahwa segala sesuatu sudah ditentukan Allah memang, tapi kan tidak diberitahukan ke kita. Bukankah kami berikan kamu dua mata, dua telinga, lidah? Bukankah kami berikan kamu kemampuan untuk berpikir? Kami berikan, tunjukkan dua jalan, yang baik, yang tidak baik. Kira-kira, manusia, ini jalan kebaikan, akhirnya akan sampai ke surga. Ini jalan kejahatan, akhirnya akan sampai ke neraka. Silakan kamu memilih. Agar kamu tidak salah pilih, kami berikan otak, kami turunkan rasul, kami turunkan wahyu, kami turunkan agama. Kalau sudah semikian komplitnya masih salah pilih juga, emang dasar rezeki bonyok. Dikasih otak, diturunkan nabi dan rasul, diturunkan wahyu, ditunjukkan jalan kebenaran. Saudara-saudara kaum muslimin, kata Imam Mustafa Al-Maraghi, Allah memberikan petunjuk kepada kita itu bertahap. Pertama diberikan yang namanya hidayatul ilham, insting, tingkatan dasar yang sangat diperlukan oleh manusia. Kita bisa lapar, kita bisa sedih, kita bisa gembira, kita bisa nangis, kita bisa ketawa. Nggak ada yang ngajarin. Belum pernah saya melihat ada kursus ketawa, belum pernah. Belum pernah ada akademi pertangisan, nggak ada. Itu insting yang kita bawa sejak lahir. Dan anehnya, ketawa tiap orang nggak sama, nangis tiap orang nggak sama. Itu insting. Bayangin kalau gitu, itu nggak ada, kita nggak bisa sedih, nggak bisa gembira, kita nggak bisa ketawa, nggak bisa nangis, polos hidup ini kayak boneka, nggak ada insting. Ini juga diberikan kepada binatang. Binatang kan cuma instingnya insting rendah. Binatang marah bisa marah, tapi perasaan mulia binatang nggak punya. Kepengen dipuji kan kagak ada binatang. Dia cuma punya perasaan-perasaan rendah, marah. Yang tahu kebo kita sodok, marah dia. Perasaan rendah, lapar binatang punya, kenyang binatang punya, tapi perasaan tinggi binatang nggak punya. Kepengen hidup terhormat nggak ada, kepengen hidup lebih baik nggak ada, senang kalau dipuji nggak ada. Coba dah kebo kita puji habis-habisan, diam aja dia. Waduh, lu bukan main, hebat bener ya, tetap aja kebo. Atau kita caci maki, nggak bakal dia marah. Ini perasaan tinggi, ingin lebih baik, ingin lebih terhormat, senang kalau dipuji, marah kalau dicaci. Itu perasaan tinggi yang hanya diberikan kepada manusia. Saudara-saudara kaum muslimin, manusia dipuji senang, dicaci marah. Orang kita puji walaupun wah kamu hebat bener, walaupun dia bilang ah kamu bisa aja, tapi kupingnya tetap aja mekar. Senang kalau dipuji. Insting yang rendah diberikan juga kepada binatang, tapi bukan insting yang tinggi. Ini petunjuk pertama. Dengan itu kita punya perasaan dasar untuk mengagumi, untuk sedih, untuk gembira dan sebagainya. Setelah insting kita diberikan panca indera yang kerjanya juga nggak sama. Penciuman dengan pendengaran dengan penglihatan kan nggak sama. Yang enak buat kuping belum tentu enak buat hidung. Orang buang angin kalau ditinjau dari segi bunyi enak buat kuping, tapi hidung kan kelabakan. Kerjanya nggak sama. Saudara-saudara kaum muslimin,
Panca indera ini penting sebagai kesiapan untuk melayani insting. Cukupkah? Tidak. Binatang juga diberikan panca indera. Bahkan kadang-kadang panca indera binatang lebih tajam daripada panca indera manusia. Lalu diberikan yang ketiga, ini yang membedakan manusia dari binatang. Apa? Hidayah berupa akal, pikiran. Dengan ini coba kita lihat. Manusia bikin rumah, burung bikin rumah. Tapi bandingkan, rumah burung dari tahun atu, ya gitu-gitu aja. Tapi rumah manusia, Masya Allah, modelnya macam-macam. Ada yang kita dari jauh nggak ngerti, ini celengan apa rumah orang ini, bundar begini. Saudara-saudara kaum muslimin, binatang bikin rumah, manusia bikin rumah. Binatang bikin rumah dengan insting, manusia bikin rumah dengan otak. Hasilnya berbeda. Manusia tidak bernapas dengan insang, tapi dengan otaknya dia bisa nyelam lebih dalam daripada ikan. Manusia tidak punya sayap, tapi dengan otaknya dia bisa terbang lebih tinggi dari burung. Ini kelebihan manusia dari binatang, diberikan otak. Belum cukup rupanya otak, karena otak ini penemuannya relatif. Apa yang dianggap hari ini benar, besok udah nggak benar. Apa yang hari ini otaknya bilang katakan jelek, besok dia bilang baik. Apa yang hari ini otaknya bilang baik, besok dia bilang jelek. Yang relatif tidak bisa dijadikan pegangan. Maka Allah lalu memberikan yang keempat, Hidayatuddin namanya, petunjuk berupa agama. Diberikan insting, diberikan panca indera, diberikan otak, lalu diberikan agama. Saudara-saudara kaum muslimin, turun para rasul yang 25 itu yang merupakan mata rantai yang berkaitan, tidak terpisah. Misi samawi, semuanya sama, bersumber dari Allah yang satu itu. Setelah agama datang, masih ada yang lebih penting. Apa? Hidayah yang disebut taufik, persesuaian kehendak antara kita dengan Allah. Kalau taufik tidak datang, kalau taufik tidak dapat, Azar, ayahnya Nabi Allah Ibrahim, tidak mendapat taufik. Kan'an saja anak Nabi Nuh kufur, anak Nabi tidak dapat taufik namanya itu. Agama turun, bapaknya Nabi, lalu istrinya Nabi Lut tidak mendapat taufik. Lalu Abu Jahal, Abu Lahab, pamannya Nabi tidak mendapat taufik. Bayangkan ini, anak Nabi, paman Nabi, bapak Nabi, istri Nabi. Taufik inilah yang hak prerogatif Allah. Saudara-saudara kaum muslimin, insting semua dikasih, otak semua dikasih, panca indera semua dikasih, agama kepada semua diturunkan. Tapi taufik ini hak prerogatif Allah. Lah kita ini bersyukur, ponakan Nabi aja bukan dapat taufik. Tidak sekedar mendengar Islam, mendengar agama, tapi mengikuti agama itu sendiri. Institusi-institusi yang diberikan Allah kepada kita. Jadi kalau sudah begini lengkap, manusia, nih aku kasih, tempuh jalan ini, masih salah juga, dasar sableng. Saudara-saudara kaum muslimin, pantas kalau Allah mengadili, pantas kalau Allah memberikan sanksi. Kenapa? Rasul udah turun, otak dikasih, panca indera dikasih, peringatan dikasih, masih salah juga. Pantas dong kalau diadili. Kecuali kalau Allah nggak nurunin apa-apa, hidup dah selagu-lagu lu sono, mau guling mau gupak terserah deh. Kalau begitu lalu ada pengadilan, nggak adil. Ini institusinya lengkap kok. Pantas kalau Allah mengadakan pengadilan di akhirat. Pantas kalau Allah meminta kita pertanggungan jawab komplit begini rupa. Saudara-saudara kaum muslimin, termasuk di dalamnya kita percaya kepada yang gaib ini, bahwa ada yang tidak nyata di balik yang nyata ini. Ada yang kita percaya kebaikannya, ada yang kita percaya sekedar percaya saja. Kayak setan, iblis, kita percaya adanya, tapi kan nggak wajib ngikuti. Termasuk mempelajari ilmu-ilmunya setan, ilmu-ilmunya iblis. Tenung, santet, nujum-nujuman, ramal-ramalan, itu kan ilmu-ilmunya setan, ilmu-ilmunya iblis. Belajar saja pun jangan, belajar saja pun nggak boleh, apalagi sampai mengamalkannya. Karena tatkala kita belajar apalagi mengamalkan, kita sudah bersekutu dengan setan dan iblis. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini yang pertama. Jadi orang yang bertakwa itu sifatnya yang pertama, dia percaya kepada yang lain. Di balik yang nyata ada yang tidak nyata. Saudara-saudara kaum muslimin, saudara-saudara, jangankan yang alam seperti ini ya, alam kubur, alam akhirat, masih di alam nyata ini saja ada sesuatu yang hanya kita bisa rasakan tapi nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita pegang. Pedas, makan cabai pedas,
Pedas itu ada, tapi kan abstrak. Mana sih pedasnya? Nggak bisa kita pegang, nggak bisa kita lihat, tapi kita rasain. Oh itu yang hijau mah cabai, Mang. Pedasnya mana pedasnya? Sesuatu yang cuma ada rasa, tanpa bentuk, tanpa bisa kita jamah. Contohnya angin, ada tuh, kita rasain, tapi kan nggak bisa kita pegang. Bentuknya bagaimana kita nggak tahu. Wah merah Pak, kenapa? Buktinya dikerok. Itu mah merah kerokan, bukan warna angin merah. Sesuatu yang ada tapi hanya bisa kita rasakan. Ini satu langkah untuk mengantar kita memahami yang gaib, yang masih dalam alam nyata saja. Ada sesuatu yang kita cuma merasakan adanya, tapi kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa pegang. Saudara-saudara kaum muslimin, makanya ada orang tanya, Pak, itu kalau orang mati dibacain Fatihah di sono apa pahalanya nyampe tuh? Saya jawab, kalau ente nggak percaya mati dulu dah. Mati dulu, bacain Fatihah, tungguin di sono. Kalau nggak nyampe balik lagi kemari. Long bagaimana hal-hal yang kayak begitu? Wong sholat saja kita nggak tahu sholat kita diterima atau tidak oleh Allah. Kita puasa, kita hanya melaksanakan. Allah mau terima apa tidak kita nggak tahu. Itu yang nyata-nyata, apalagi sudah berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Ini sifat yang pertama, orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib, dia percaya kepada yang gaib. Alam kubur itu ada, alam akhirat ada, malaikat ada, jin ada, surga ada, neraka ada, dan lain sebagainya. Saudara-saudara kaum muslimin, yang kedua, orang yang bertakwa itu setelah percaya kepada yang gaib, mereka juga mendirikan sholat. Nah mari kita lihat ayatnya. Selalu yang berkaitan dengan sholat itu kalimatnya yuqimunas sholat, mendirikan sholat, bukan mengerjakan. Gak ada ayat i'malis sholat, if'alis sholat, kerjakan sholat, gak ada. Selalu aqimis sholat, dirikan sholat. Kenapa? Kata para ulama, kalimat mendirikan ini mengandung makna istimrar, ada kelanjutan. Mendirikan sholat artinya mengerjakan sholat dengan betul. Selesai sholat, ajaran sholat diterjemahkan dalam kehidupan. Itu artinya mendirikan sholat. Kalau dilihat dari sisi ini, banyak diantara kita yang sudah mengerjakan sholat tapi belum mendirikan sholat. Sebab mendirikan istimrar, ada kesinambungan. Selesai sholat, ajaran sholat diterjemahkan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Saudara-saudara kaum muslimin, sholatnya punya bias dalam membentuk kepribadian dirinya. Ini kadang-kadang rancu, yang sembahyang dia, yang nyolong dia, yang sedekah dia, yang nyolong dia juga, yang baca Quran dia, yang fitnah orang dia. Ansip bingung bagaimana mutusinnya. Kalau mendirikan sholat mengandung arti kesinambungan. Selesai sholat, ajaran sholat diterjemahkan dalam kehidupan. Apa? Banyak tentunya. Misalnya sholat melahirkan sikap rendah hati, melahirkan keikhlasan, melahirkan sifat jujur, melahirkan sifat disiplin, dan lain sebagainya. Saudara-saudara kaum muslimin, dan itu diterjemahkan dalam kehidupan. Kita lihat, ini anggota badan kita yang paling terhormatkan, kepala. Kalau bercanda sama teman, dipegang tangan, kita masih senyum. Dipegang kaki, kita masih senyum. Tapi kalau pala dikeplakin, jengkel bukan main. Kenapa? Al-Mukarram itu adanya di sini. Otak.